Halo, saya Laurentius Nicholas Chris Marines dengan NPM 221506159. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya dapat pada modul 6. Pertama, ada constraint. Dalam pemodel data, constraint atau batasan yang adalah merupakan aturan yang mengatur bagaimana data dapat disimpan dan dapat diakses. Ini merupakan bagian penting dari desain database yang memastikan integritas dalam data dan konsistensinya. Kemudian ada exclusive OR dalam pemodelan data. Exclusive OR ini digunakan dalam pemodelan data untuk menggambarkan hubungan yang eksklusif antara elemen-elemen dalam model. Hubungan XOR dapat ditemukan dalam berbagai skenario. Sebagai contoh, dalam pemodelan data, untuk aplikasi pemesanan tiket, sebuah tiket dapat memiliki status terpesan atau tersedia. Status ini adalah contoh eksklusif OR karena suatu tiket tidak bisa dalam dua status sekaligus. Kemudian, ARC. ARC ini adalah dapat mencakup lebih dari dua hubungan. Sebuah ARC selalu menjadi milik satu entitas. Tidak semua relasi suatu entitas perlu disertakan sebuah ARC. Suatu entitas mungkin memiliki beberapa ARC. Sebuah ARC harus selalu terdiri dari hubungan-hubungan opsionalitas yang sama. Semua hubungan dalam suatu ARC harus bersifat wajib atau semuanya harus opsional. Hubungan dalam suatu ARC mungkin memiliki kardinalitas berbeda, meskipun ini jarang sekali terjadi. Dan terkadang pemodelan lebih baik sebagai ARC dan yang lainnya sebagai supertype dan subtype. Kemudian ada hubungan hierarki. Hubungan hierarki adalah jenis hubungan di mana entitas dan elemen disusun dalam struktur tingkat atas atau induk anak, menciptakan hierarki atau tingkatan organisasi yang jelas. Pada struktur ini, setiap elemen terhubung ke elemen tingkat lebih tinggi, jadi seperti anak yang berhubungan sama induknya. Kemudian, UID dalam model hierarki. Dalam model hierarki, UID biasanya digunakan untuk mengidentifikasi dengan unik setiap entitas dalam hierarki. Setiap entitas pada tingkat tertentu dalam hierarki dapat memiliki UID yang membedakannya dari entitas lain pada tingkat yang sama. Dan UID tersebut juga dapat mencakup referensi atau penunjuk ke entitas induknya. Kemudian hubungan rekursif. Hubungan rekursif adalah jenis hubungan di mana entitas dan elemen terkait dengan dirinya sendiri. Dalam kata lain, entitas dapat memiliki hubungan dengan entitas lain yang memiliki jenis yang sama. Dalam ERD, hubungan rekursif dapat direpresentasikan dengan menggunakan kunci foreign key yang merujuk pada dirinya sendiri. Untuk menyatakan makna konseptual secara rekursif maupun hierarki, kita dapat menggunakan sebagai contoh karyawan gitu. Pada struktur hierarki, karyawan merupakan bagian dari departemen, yang mana sehingga dia itu membentuk hierarki. Dan hubungan rekursifnya terletak pada struktur pelaporan setiap departemen. Begitu. Sekian video resume saya dari modul 7. Terima kasih.